Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fast Channel, channel yang menyajikan video-video tutorial tentang pengolahan data menggunakan SPSS. Pada video kali ini kita akan membahas tutorial tentang bagaimana cara melakukan uji reliabilitas Cronbach's Alpha menggunakan SPSS. Jadi, seorang peneliti yang memiliki instrumen yang digunakan untuk mengambil data dari responden atau penelitian, seperti video sebelumnya, bahwa harus dilakukan uji yang namanya uji validitas. Setelah kemudian instrumen tersebut dinyatakan valid, maka dilanjutkan dengan melakukan uji reliabilitas. Itulah yang menjadi konsep dasar yang harus kita pahami bersama, bahwa uji reliabilitas dilakukan setelah butir-butir pertanyaan yang kita miliki dalam instrumen kita, dalam kuesioner atau angket yang kita punya, dinyatakan valid. Itu konsep dasar yang pertama. Yang kedua, bahwa uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu instrumen penelitian jika kuesioner atau angket tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Jadi, itulah konsep dasar yang harus kita tahu, sehingga uji validitas, kemudian uji reliabilitas adalah syarat mutlak yang harus dilakukan seorang peneliti untuk mengetahui instrumennya layak untuk digunakan atau tidak. Contoh kasus yang akan kita bahas pada uji reliabilitas kali ini adalah contoh kasus yang sama seperti video sebelumnya tentang cara melakukan uji validitas. Dan contoh datanya juga sama. Di sini sudah tampilan SPSS, sudah tersedia semua data yang akan kita uji reliabilitasnya. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji reliabilitas antara lain adalah input, kemudian proses analisis, kemudian output, kemudian interpretasi. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu proses input. Karena sudah tersedia dan datanya sama dengan kasus pada uji validitas, jadi kita langsung masuk ke langkah kedua, yaitu proses analisis. Untuk memulai proses analisis dari data yang kita miliki pada SPSS, kita langsung masuk ke menu Analyze, kemudian seret ke bawah kita pilih Scale, kemudian Scale kita pilih Reliability Analysis. Muncul kotak dialog Reliability Analysis. Pada kotak sebelah kiri, kita sudah punya 10 pertanyaan dan skor total. Yang ini nantinya akan kita pindahkan ke kotak items yang ada di sebelah kanan. Tapi ingat, untuk uji reliabilitas, yang kita ambil adalah jumlah pertanyaannya saja, atau butir pertanyaannya saja. Jadi, yang kita blok adalah pertanyaan 1 hingga pertanyaan 10. Jadi, kalau teman-teman punya pertanyaan tertentu dengan jumlah tertentu, itu saja yang dipindahkan tanpa mengikutkan skor total. Kita langsung pindahkan. Kemudian kita lihat pilihan statistik. Nah, pada kotak dialog reliability analysis statistik, centang scale if item delete. Jadi, kawan-kawan harus memastikan untuk menceklis scale if item delete. Sedangkan yang lainnya biarkan dalam kondisi default. Klik continue, kemudian selesai, klik OK. Pada tahap ini, kita sudah mendapatkan output dari proses analisis reliabilitas. Jadi kita sudah masuk ke langkah ketiga karena kita sudah mendapatkan
hasil dari analisis yang sebelumnya kita lakukan. Pada tampilan output sudah tersedia beberapa tabel, disajikan beberapa tabel. Kemudian dari tabel ini kita masuk ke langkah berikutnya dari langkah uji reliabilitas, yaitu interpretasi, yaitu memaknai hasil dari analisis yang sudah kita lakukan. Untuk melakukan interpretasi atau memaknai dari output analisis yang sudah kita peroleh, maka kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan dari uji reliabilitas Cronbach's alpha. Ada dua dasar pengambilan keputusannya, yang melihat nilai alpha pada Cronbach's alpha. Yang pertama, jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6, maka kuesioner atau angket tersebut dinyatakan reliable atau konsisten. Sebaliknya, jika lebih kecil daripada 0,6, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Kita langsung masuk kembali ke tampilan output. Pada tampilan output, kita seret ke bawah. Pada tabel yang pertama, di sini ada case processing summary. Ini menginformasikan bahwa jumlah responden kita adalah 30, kemudian diketahui valid sebanyak 30. Artinya lengkap data yang kita punya, yang diproses yang dianalisis dengan uji reliabilitas. Kemudian masuk yang kedua, ini adalah tabel reliability analysis. Ini dia. Nah, pada tabel reliability analysis, reliability statistik, di sini sudah kelihatan bahwa nilai Cronbach's alpha adalah 0,943 dari total 10 items atau 10 butir pertanyaan. Nah, dengan melihat nilai Cronbach's alpha dari 10 butir pertanyaan, diketahui bahwa nilainya adalah lebih besar daripada 0,6. Artinya, secara keseluruhan, bahwa semua butir pertanyaan yang kita miliki lebih besar daripada 0,6, dan merujuk kepada dasar pengambilan keputusan bahwa semua butir pertanyaan tersebut dinyatakan reliable atau konsisten. Ini dari tabel reliability statistik. Nah, pada tabel yang ketiga, di sini juga ditampilkan nilai Cronbach's alpha untuk masing-masing butir pertanyaan dari pertama sampai 10. Kita bisa melihat secara keseluruhan nilai Cronbach's alpha untuk masing-masing pertanyaan, dan saya sudah lakukan ringkasan hasil dari uji reliabilitas. Nah, sudah kita pindahkan dari tabel output. Untuk pertanyaan pertama hingga pertanyaan ke-10 bisa diperhatikan bahwa nilai Cronbach's alpha adalah lebih besar dari 0,6. Artinya, untuk masing-masing butir pertanyaan diketahui bahwa semua butir pertanyaan tersebut, masing-masing butir pertanyaan tersebut dinyatakan reliable. Oleh karenanya, ketika sebuah instrumen sudah dinyatakan valid dan dinyatakan reliable, maka instrumen tersebut layak digunakan sebagai pengumpul data penelitian. Jadi, sampai tahap ini pekerjaan kita sudah selesai. Mungkin itu video pembelajaran pada kali ini tentang uji reliabilitas Cronbach's alpha menggunakan SPSS. Sekian
untuk video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan silahkan berkomentar, like, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya untuk update video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video pembelajaran pengolahan data menggunakan SPSS di FAT Statistik Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.